Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Aulia Firda Wahyuningsi. Saya dari 105 absen 8. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang penggunaan pestisida pada pemberantasan hama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yaitu Raka Arun Nayar absen 32, Muhammad Atau Ilah Hilmi absen 26, Revila Salsabila absen 35, Alif Al-Faridzi absen 1. 1. Gambaran umum. Pengertian dari konsep kimia hijau. Istilah kimia hijau atau green chemistry mulai dikenal secara global pada awal 1990-an setelah Environmental Protection Agency atau EPA mengeluarkan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi Pollution Prevention ACT atau UU pencegahan pencemaran yang disahkan di AS. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah sebelum terjadi pencemaran. Jadi, kimia hijau merupakan bidang kimia yang terfokus pada pencegahan pencemaran atau polusi. Hal ini dikarenakan kimia hijau dapat digunakan secara langsung oleh para ilmuwan untuk mendapatkan aspek lingkungan sebagai prioritas pertama atau utama dalam melakukan penelitian. Konsep kimia hijau ini dilakukan para ilmuwan dalam penelitian meliputi pengembangan cara sintesis yang lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan baku terbarukan, merancang bahan kimia ramah lingkungan, dan penggunaan bioteknologi sebagai alternatif dalam industri. Konsep kimia hijau berkaitan dengan beberapa ilmu kimia. 1. Kimia organik. 2. Kimia anorganik. 3. Kimia analitik. 4. Biokimia. Kimia hijau berbeda dengan kimia lingkungan. Kimia hijau lebih fokus pada usaha untuk meminimalisir penghasilan zat-zat berbahaya yang memaksimalkan efisiensi dari penggunaan zat-zat kimia. Kimia lingkungan lebih menekankan pada fenomena lingkungan yang telah tercemar oleh substansi kimia. Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan, yaitu cabang ilmu kimia yang menganjurkan desain produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Konsep tersebut didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya, rancangan, atau proses. Bahaya bahan kimia meliputi berbagai ancaman terhadap kesehatan manusia, bahaya fisik, serta masalah lingkungan. Pengertian kimia hijau menurut beberapa ahli. 1. Irdawati didefinisikan sebagai model atau desain dalam proses pembuatan produk dengan mengurangi atau menghilangkan bahan kimia. 2. Anasta. Kimia hijau adalah berbagai teknis atau metodologi kimia yang berusaha atau menghilangkan penggunaan atau produksi bahan mentah, produk samping, pelarut, dan reagensia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Prinsip-prinsip kimia hijau. Paul Anastas dijuluki sebagai Bapak Green Chemistry bersama Johnny J. Warner 1998 mengusulkan beberapa prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Prinsip kimia hijau yang diusulkan oleh Anastas dan Warner dikenal dengan sebutan The 12 Principles of Green Chemistry. 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan. 2. Ekonomi atom. 3. Sintesis kimia yang tidak berbahaya. 4. Perancangan bahan kimia yang lebih aman. 5. Pelarut dan alat bantu yang lebih aman. 6. Desain untuk efisiensi energi. 7. Penggunaan bahan baku terbarukan. 8. Mengurangi turunan. 9. Katalisis. 10. Desain untuk degradasi. 11. Analisis real time untuk mencegah polusi. 12. Penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. 2. Uraian. Pengertian pestisida. Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pests yang diberikan akhiran site. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung,
mamalia, ikan, dan mikrobia yang dianggap mengganggu. Pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. Tujuan akhir dari prinsip kimia hijau adalah pelestarian lingkungan. Apakah kita siap untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan berdasarkan prinsip kimia hijau? Aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan untuk mendukung prinsip-prinsip kimia hijau? Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai aktivitas manusia yang mendukung maupun tidak mendukung prinsip-prinsip kimia hijau. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja aktivitas yang tidak mendukung prinsip kimia hijau. Salah satunya adalah penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja aktivitas yang tidak mendukung prinsip kimia hijau. Salah satunya adalah penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama. Tidak semua mikroorganisme dalam tanah bersifat merusak tumbuhan. Ada beberapa mikroorganisme yang justru dibutuhkan untuk memangsa berbagai mikroorganisme yang sifatnya merusak tumbuhan. Akan tetapi, karena penggunaan pestisida sulit untuk dikontrol, maka spesies mikroorganisme yang bermanfaat bagi tumbuhan menjadi mati. Punahnya spesies mikroorganisme tersebut mengakibatkan polusi hama perusak tumbuhan yang ada semakin meningkat karena tidak ada pemangsanya. Dampak bagi lingkungan dan manusia. Dampak 1. Punahnya berbagai spesies makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. 2. Peledakan polusi hama. 3. Gangguan keseimbangan lingkungan. 4. Gangguan reproduksi. 5. Gangguan kehamilan dan perkembangan janin. 6. Pubertas dini. Cara alternatif dari bahan alami. 1. Bawang putih. Bawang putih yang memiliki kandungan alisin yang berfungsi sebagai antibiotik. Bawang putih dinilai lebih efektif mengendalikan hama tanaman. 2. Tembakau. Tembakau memang memiliki kandungan nikotin aktif yang bisa membasmi hama, menghisap maupun digunakan sebagai insektisida. 3. Mimba. Daun mimba memiliki bahan aktif seperti azadirachtin, salanin, dan melatriol. Kandungan inilah yang bisa mengendalikan ulat maupun hama penghisap lainnya serta bakteri, nematoda, dan sebagainya. 4. Sirsak. Daun sirsak memang memiliki kandungan bahan aktif berupa anonin dan resin. Daun tersebut bisa digunakan untuk mengusir dan mengendalikan hama seperti warang, walang sangit maupun penggerak batang. 5. Papaya. Daun papaya yang memiliki kandungan papain. Fungsinya dari kandungan tersebut bagi tanaman adalah sebagai pengendali ulat dan hama penghisap. 6. Serai. Tanaman serai pun dipercaya mampu menjadi alternatif pestisida alami. Adanya kandungan silika dan serai khususnya di bagian batang dan daunnya memiliki manfaat dalam pengendalian kutu maupun ulat daun. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya Aulia Firdawa Yuningsi beserta teman-teman saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.